Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa bantu dulu tekan tombol like-nya Tuan dan Nona. Terima kasih. Lanjut. Bab 1256 sampai bab 1260. Apa yang Ye Junlin dan Bei Tianwang tidak duga adalah bahwa ini hanyalah permulaan. Meskipun 5.000 orang di istana penasihat militer semuanya adalah orang-orang kuat, jumlah mereka relatif kecil. Orang-orang di luar benar-benar ada di sini untuk menghentikan Ye Junlin. Rumah penasihat militer tidak jauh dari Menara Matahari. Sekitar puluhan kilometer, namun jalan sepanjang puluhan kilometer ini dipenuhi para ahli. Dia telah menunggu Ye Junlin muncul. Mereka semua adalah samurai yang datang untuk melindungi Watanabe Tenichi. Ini semua adalah bagian dari rencana Watanabe Tenichi. Sekalipun rakyat jelata ini tidak bisa membunuh Ye Junlin, mereka tetap akan memakannya hidup-hidup. Bahkan jika itu tidak membunuhnya, itu akan sangat melelahkannya. Sayangnya Watanabe Tianyi tidak menyangka Ye Junlin dan Bei Tianwang terlalu kuat. Para prajurit di sepanjang jalan tidak menimbulkan banyak hambatan bagi Ye Junlin dan mereka berdua. Keduanya menyapu dengan kekuatan yang menghancurkan. Semua orang yang menghalangi jalan jatuh ke tanah. Tidak ada yang bisa berdiri, namun, ada satu hal yang bahkan tidak diharapkan oleh Watanabe Tenichi sendiri. Dalam jarak puluhan kilometer, sebenarnya ada 100.000 samurai yang menghalangi jalan. Mereka semua percaya pada semangat Bushido. Saya mendengar bahwa Watanabe Tenichi sedang dalam masalah, dan masih ada peluang untuk memperbaiki nama seni bela diri Higashishima. Semua prajurit di sekitarnya datang untuk membunuh Ye Junlin. Kurang dari 1 jam, tapi sepertinya 1 abad telah berlalu. Ye Junlin dan keduanya akhirnya tiba di Menara Matahari. Kedua pria itu berlumuran darah, disiram dengan darah, dia menjadi manusia berdarah. Tapi darah itu bukan milik mereka. 100.000 orang semuanya jatuh di jalan dari rumah penasihat militer ke Menara Matahari, dengan tumpukan tulang dan sungai darah. Ada pejuang yang meratap di mana-mana, memalukan. Sayang sekali, ini adalah rasa malu yang lebih besar lagi bagi seni bela diri Dongdao. Bahkan lebih memalukan dari 5 tahun lalu, 100.000 prajurit tidak dapat menghentikan mereka berdua. Jika berita tentang pertempuran ini menyebar, itu pasti akan menjadi pertempuran para dewa. Master Aula Zentian dan Master Seni Bela Diri Bei Tianwang mengalahkan 100.000 prajurit di Pulau Timur. Ini setara dengan 2 orang yang menginjak-injak 100.000 prajurit ke tanah. Martabat mereka hancur berkeping-keping. Pertarungan ini bahkan mungkin membuat seni bela diri Dongdao mundur 10 tahun. Ini memalukan, bahkan lebih terinjak. Semua orang hanya bisa menonton tanpa daya, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Seluruh harapan seni bela diri Higashishima jatuh pada Watanabe Tenichi dan lainnya. Ini adalah keinginan ratusan ribu orang, bahkan seluruh Pulau Timur. Kita harus mengalahkan Ye Junlin, pamerkan kekuatan Pulau Timur kita. Puluhan ribu orang tergeletak di tanah menatap ke arah Menara Matahari. Di mana satu-satunya harapan, melihat Menara Matahari yang menjulang tinggi. Ye Junlin tersenyum. Watanabe Tenichi, bahkan jika kamu pergi ke surga dan bumi, aku akan membunuhmu. Ye Junlin dan Bei Tianwang melangkah ke Menara Matahari. Watanabe Tenichi pun tak melewatkan Menara Matahari yang tingginya lebih dari 600 meter dan memiliki lebih dari 200 lantai. Dia juga mengatur banyak master untuk menunggu. Ye Junlin dan Bei Tianwang melawan mereka satu persatu. Hanya masalah waktu bagi mereka untuk mencapai lebih dari 200 lantai. Dominasi yang tak tertandingi. Jika para dewa menghalangi, mereka akan membunuh Buddha. Jika Buddha menghalangi, mereka akan membunuh Buddha. Ini Ye Junlin dan Bei Tianwang. Watanabe Tenichi di puncak Menara Matahari selalu memperhatikan segala informasi. Apa? Ye Junlin telah berhasil menekan 100.000 orang yang datang ke Menara Matahari, dan mereka bertempur. Watanabe Tianyi tampak terkejut. Apakah dia terluka? Watanabe Tenichi bertanya buru-buru. Dia berlumuran darah. Jika dia sampai di sini, dia mungkin akan kelelahan. Bawahannya melaporkan, hahaha, memang kuat, tapi kita punya yang lebih kuat.
Watanabe Tenichi tersenyum, Yao Dao tampak acuh tak acuh. Tidak peduli, bunuh dia dengan satu pisau. Dia yakin Ye Junlin tidak bisa melihat pisaunya dengan jelas. Lebih dari 200 lantai dengan cepat dihantam oleh Ye Junlin dan mereka berdua. Masing-masing dari lebih dari 200 lantai dipenuhi dengan orang-orang yang meratap. Kebanyakan dari mereka adalah ahli tingkat dewa. Mereka tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Ini hampir merupakan dasar dari keseluruhan seni bela diri Dongdao. Semua detailnya terungkap, dan dia bahkan tidak menghentikannya 1 menit pun. Terlalu kuat, keduanya mendorong Higashikata Budo ke tanah dan menghajarnya. Hanya ada 1 tingkat terakhir untuk mencapai titik tertinggi menara matahari. 6 orang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Kartu truf Watanabe Tenichi, 6 master hebat. Dia tidak akan pernah menggunakan ke-6 orang ini sampai saat kritis. Ye Junlin, mati saja di lantai ini. 6 tuan besar menatap Ye Junlin. Raja Utara menatap ke-6 orang itu dengan mata dingin. Tuan Istana, serahkan itu padaku. Oke, Ye Junlin berjalan langsung ke atas. 6 master hebat ingin menghentikan Ye Junlin, tetapi mereka menjadi sasaran Bei Tianwang. Ketujuh orang itu dengan cepat bertarung di ruang kecil. Di titik tertinggi menara matahari, pedang iblis duduk berlutut. Mata tertutup, Watanabe Tenichi berdiri di dekatnya. Saat ini, cuaca di Edo sangat buruk, dengan awan gelap. Apalagi separuh menara matahari diselimuti awan gelap. Di titik tertinggi hanya terdengar suara desiran angin dan awan yang menyelimuti. Ada rasa kehikmatan antara langit dan bumi. Badai akan datang. Dadada, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Ekspresi Watanabe Tenichi berubah, dia datang. Segera, sosok berlumuran darah muncul, boom. Yao Dao tiba-tiba membuka matanya, dan sepertinya ada kilat yang berputar-putar di dalam. Gelombang udara yang mengerikan menyapu, menimbulkan suara gemuruh. Dia berlumuran darah, tapi Watanabe Tian melihatnya lama sekali dan menemukan bahwa tidak ada satupun darah itu milik Ye Junlin. Mengerikan, dia bertarung dengan lebih dari 100.000 orang, dan dia bahkan tidak terluka sama sekali. Terlebih lagi, nafas Ye Junlin stabil dan langkahnya ringan. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang telah melakukan pertempuran hebat. Watanabe Tenichi merasa ngeri dengan apa yang dilihatnya. Tapi Yao Dao tersenyum. Hanya jika Ye Junlin lebih kuat dia akan tertarik. Kalau tidak, akan sangat membosankan membunuh orang yang lemah. Dia telah hidup mengasingkan diri selama 50 tahun dan keluar dari gunung untuk membuat keributan. Setelah Ye Junlin tiba, dia melihat sekeliling dan berkata, "Tidak buruk, aku telah memilih tempat untuk mati untuk diriku sendiri." Sombong, Yao Dao mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Ye Junlin. Watanabe Tianyi tampak santai, Ye Junlin, kamu sangat kuat, jika bukan masalah posisi, aku benar-benar ingin berteman baik denganmu, apakah kamu layak? Mati untukku, Ye Junlin menunjuk ke arahnya tiba-tiba. Aku tahu tekadmu untuk membunuhku, tapi yang berdiri di depanmu adalah tuan nomor 1 di Pulau Timur, Pedang Iblis. 50 tahun yang lalu, dia sendirian menekan semua Grandmaster di benua timur. Siapa yang berani menyinggung perasaannya, kamu tidak akan pernah bisa melintasi gunung ini, mata. Watanabe Tianyi tiba-tiba menjadi tajam. Ye Junlin, berusia 1 abad tuan bunuh kamu, kemegahanmu sudah cukup. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Ye Junlin tidak peduli sama sekali. Anak muda, kamu terlalu sombong. Denganku di sini, kamu masih membunuhnya. Kata pedang iblis, Ye Junlin mencibir. Kamu masih disebut pemuda jika kamu tidak sombong. Oke, Anda memberi saya pukulan menyakitkan pada seni bela diri Dongdao 5 tahun lalu, dan itu telah ditolak secara langsung selama 50 tahun. Sudah menjadi mimpi buruk kami dan menyebabkan rasa malu terbesar kami. Hari ini, aku, Kawasaki Zandao, akan membunuhmu dengan 1 pedang untuk memperbaiki nama seni bela diri Dongdaoku. Yao Dao berdiri perlahan, rumble. Aura menakutkan di tubuhnya terungkap, menyebabkan suara angin dan guntur. Semakin menakutkan, anak muda, perhatikan, saya hanya akan menggunakan 1 pisau, dan kamu akan mati. Saat Kawasaki Zandu mengatakan ini, nadanya tenang,
tanpa sedikit pun arogansi. Seolah menceritakan sebuah fakta, jika dia menghunus pedang, lawannya akan mati. Ini bukan lagi rasa percaya diri pada kekuatan sendiri, sudah melampaui rasa percaya diri dan sudah menjadi hal yang lumrah. Bahkan bisa dikatakan peristiwa yang tak terelakkan. Selama dia mencabut pisaunya, Ye Junlin pasti akan mati. Watanabe Tenichi yakin akan hal ini. Hal ini bisa saja dilakukan 50 tahun yang lalu. 50 tahun kemudian, dia menjadi lebih kuat. Oh, benarkah? Ye Junlin tersenyum. Sekarang dia telah menyelesaikan serangkaian metode budidaya tertua yang menentang surga. Siapa yang tahu seberapa kuat dia? Pertarungan puncak antara keduanya dimulai. Tiba-tiba, seluruh sikap Kawasaki Zandu berubah. Seorang lelaki tua menyedihkan dengan rambut putih, matanya bersinar terang. Energi dan darahnya melonjak seperti laut dan terus mengalir. Momentum di tubuhnya meningkat seperti gelombang. Bangkit, terus meningkat, ho, ho. Di titik tertinggi menara matahari, ada angin kencang, dan suaranya seperti hujan lebat. Medan di sini tinggi, sehingga arus udara sangat kuat, dan angin kencang terus bertiup. Kali ini momentum Kawasaki Zando semakin dahsyat. Gemuruh, seluruh tubuhnya dipenuhi energi, menyatu dengan aliran udara di sekitarnya. Itu benar-benar mengeluarkan suara guntur yang menderu. Seperti guntur yang meledak, manusia biasa Watanabe Tenichi sangat marah dan darah mendidih karena guntur yang begitu dekat hingga dia menyemburkan darah dari mulutnya. Retak-retak gemuruh. Yang lebih mengerikan lagi adalah ada suara gemuruh di seluruh kastil Edo, yang merupakan awal dari hujan badai lebat. Tapi yang ada hanya guntur, tidak ada kilat. Hal ini membuat semua orang sangat penasaran. Bagaimana semua orang tahu bahwa ini sama sekali bukan Lei? Hanya energi yang berasal dari pedang iblis yang berdiri di puncak menara matahari yang memiliki kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika menyebut guru berusia seabad sebagai dewa. Bagaimanapun, itu bisa menghasilkan efek yang menggelegar. Watanabe Tenichi di puncak menara matahari dengan cepat meminum beberapa obat khusus sebelum dia stabil. Dia mengerti bahwa pedang iblis akan menyerang. Jika Anda menggunakan pisau aneh itu, Anda akan mati. Hai, tiba-tiba petir merah merobek langit di atas menara matahari. Ini sangat menarik, sedikit kegenitan, warna petir tampak seperti darah mengalir. Segera setelah petir merah, terdengar gemuruh guntur. Penduduk kastil Edo semuanya memandang ke langit. Hanya ada satu pemikiran di benak setiap orang, kilat ini sangat aneh. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa itu sama sekali bukan petir, melainkan pisau. 50 tahun kemudian, pedang iblis Kawasaki Zandu lahir kembali. Itu sangat menggemparkan begitu pedang itu keluar. Perpaduan letak geografis dan cuaca alam justru menciptakan pemandangan yang begitu mengejutkan. Puncak menara matahari, saat pedang iblis keluar, langit yang gelap tiba-tiba menjadi cerah seperti siang hari. Lampu merah aneh muncul di matanya. Biarkan dia menutup matanya tanpa sadar. Watanabe Tian memikirkannya dan berbalik. Dia akan menjadi orang pertama yang benar-benar melihat pedang iblis. Ye Junlin juga akan melihatnya, tapi dia akan segera berubah menjadi orang mati. Ini suatu kehormatan. Watanabe Tianyi sudah membayangkan adegan tragis pemisahan kepala dan tubuh Ye Junlin. Saat Kawasaki Zandao menghunus pedangnya, dia langsung muncul di depan Ye Junlin. Pisau iblis merah di tangannya melintas, kecepatannya terlalu cepat. Dia jelas merupakan lawan tercepat yang pernah ditemui Ye Junlin sejauh ini. Tidak satu pun dari mereka layak menjadi master berusia sahabat. Puff, sebuah panah berdarah ditembakkan. Diiringi suara benturan logam, sebuah anak panah berdarah terbang di tempat. Itu memercik ke seluruh wajah Watanabe Tenichi. Darah panas itu merangsang Watanabe Tenichi dan membuatnya terbangun. Hahaha, dia menyentuh darah di wajahnya dan tersenyum. Kamu Junlin sudah mati. Ye Junlin akhirnya mati. Kali ini saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ye Junlin sudah tidak hidup lagi. Itu pasti darah yang berceceran dari kepalanya. Pedang iblis memang pedang iblis, dan akan ada darah saat pedang itu terhunus.
Namun saat dia melihat ke lapangan, senyumannya menghilang dan ekspresinya menjadi membeku. Karena Ye Junlin baik-baik saja, kepalanya masih ada. Namun, Kawasaki Zandu yang berdiri di seberangnya memiliki darah di sudut mulutnya, dan katana merah di tangannya patah menjadi dua. Separuh lainnya dimasukkan ke dalam dada Kawasaki Zandu. Darah mengucur. Ye Junlin tidak hanya melihat pedang iblis itu, pedang itu juga hancur, dan Kawasaki Zandu terluka. Hanya Kawasaki Zandu yang tahu bagaimana prosesnya. Tepat ketika dia menikam Ye Junlin dengan pisau, pisau iblis yang telah diturunkan selama ribuan tahun diinterupsi oleh pukulannya. Menakjubkan, itu luar biasa, di usia yang begitu muda, dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dia layak menjadi satu-satunya dewa perang di Daxia yang bergelar Kunlun. Daxia adalah tempat yang ajaib, mungkinkah dia berasal dari sana? Memikirkan hal ini, Kawasaki Zandu tidak bisa bertahan lagi. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk dan berbaring tegak, tak bergerak. Penguasa hampir 1 abad pada akhirnya tidak membela martabat Dongdao. Belum lagi divisi militer besar tidak terlindungi. Hari ini, seni bela diri Dongdao menderita kekalahan telak. 5 tahun lalu, pria ini menginjak kakinya, 5 tahun kemudian, saya diinjak lagi olehnya, tidak mampu mengangkat kepala sama sekali. Pada saat ini, Raja Beitian juga selesai mengurus 6 guru besar dan naik ke puncak. Dia melihat dan berkata, ini lebih cepat dari yang saya kira. Hanya Watanabe Tenichi yang tersisa di lapangan. Dia memandang Ye Junlin dan keduanya tercengang. Dia sangat banyak akal sehingga dia hampir menjadi dewa iblis. Segala sesuatu yang dapat dihitung telah dihitung. Tapi bagaimanapun juga, itu hanya karena Ye Junlin terlalu kuat. Ye Junlin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Saudara-saudara, pernahkah kamu melihat ini? Dalang terbesar ada di sini, dan aku akan membalaskan dendammu." Dia telah melakukan semua yang dia janjikan kepada saudara-saudaranya. Cari tahu mereka yang terlibat satu persatu. Tunggu. Watanabe Tianyi buru-buru berteriak, "Ye Junlin, aku akui aku kalah. Tapi aku ingin mengetahui beberapa keraguan sebelum aku mati." "Oke. Kenapa tidak memberitahumu?" Ye Junlin berkata dengan dingin. Pertanyaan Watanabe Tianyi sangat sederhana. Pada dasarnya adalah tentang mengapa Ye Junlin tidak mati, mengapa dia sembuh, dan apa yang terjadi dengan istana Zentian. Ye Junlin menjawab semuanya. Setelah mendengar semua ini, Watanabe Tenichi menunjukkan senyuman puas. Namun, Ye Junlin, kamu harus ingat rasa malu yang kamu bawa ke seni bela diri Dongdao hari ini. Seseorang pasti akan mengambilnya kembali, Ye. Junlin mencibir, Grandmaster pertama telah dikalahkan. Siapa lagi yang ada di sana? Kami Pulau Timur kuat karena kemauan pantang menyerah dan semangat Bushido kami. Aku yakin cepat atau lambat, akan ada samurai yang akan menantangmu dan mengalahkanmu. Raung Watanabe Tenichi. Ye Junlin tersenyum, "Oke, aku akan menunggu. Tapi sebelum aku membiarkanmu mati, aku juga punya pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Mengapa Istana Raja Darah kembali lagi, padahal mereka jelas-jelas telah musnah?" Kata Ye Junlin, "Sadarlah keraguanmu sendiri." Mendengar ini, Watanabe Tenichi tersenyum, "Apakah kamu ingin tahu? Pikirkan, beritahu, kamu pasti tidak tahu rahasia ini." Puff, tiba-tiba Watanabe Tenichi tersenyum mesum dan menusukkan pedang samurai ke perutnya. Puff, dia berlutut di tanah dan berteriak ke depan, "Bushido abadi." Pedang pendek itu dipenuhi racun, dan saat menembus, Watanabe Tenichi mati. Tidak ada peluang untuk diselamatkan. Ye Junlin masih ingin mengetahui rahasia kembalinya Istana Raja Darah. Sekarang petunjuknya benar-benar terputus. Tapi itu tidak masalah. Dia membalaskan dendam saudara-saudaranya. Balas dendam besar telah terbalas. "Saudaraku, aku akan mengantarmu pulang." Teriak Ye Junlin. Dia telah memerintahkan orang untuk mengumpulkan semua mayat Ye Zhenlin dan 357 orang lainnya, tetapi beberapa mayat terlalu menyedihkan. Jadi Ye Junlin memutuskan untuk mengkremasi semuanya. Dikemas dalam guci, saudara tidak bisa dimakamkan di luar negeri, mereka ingin kembali ke tanah air, ke Daxia.
Daun-daun yang berguguran kembali ke akarnya, mereka adalah orang-orang Daxia dan pahlawan Daxia. Ye Junlin ingin mendirikan batu nisan untuk mereka di tanah Daxia. Kemudian, Ye Junlin dan Bei Tianwang meninggalkan Menara Matahari. 100.000 orang menyaksikan saat keduanya keluar dari Menara Matahari, dan mereka menangis. Kedua pria itu keluar dalam keadaan utuh. Itu artinya pedang iblis telah dikalahkan. Seni bela diri Dongdao dikalahkan lagi, kali ini vitalitasnya rusak parah, dan saya khawatir akan mundur lebih dari 100 tahun. Malu, hari ini akan dikenang selamanya oleh seni bela diri Higashishima. Jika rasa malu ini tidak dihilangkan, seni bela diri Dongdao tidak akan mampu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Berita itu menyebar dengan cepat. Master Balai Zentian dan Master Seni Bela Diri Bei Tianwang membunuh Pulau Xiangdong sendirian. Pertama, dia membunuh dua tuan besar Yamamoto Yuta dan Mitsui Ichiro. Kemudian dia menekan 100.000 prajurit Pulau Timur. Terakhir, dia mengalahkan 7 tuan besar di menara tertinggi di Dongfangzhou dan membunuh penasihat militer besar Watanabe Tenichi. Terutama penguasa pertama Pulau Timur, Pedang Iblis, juga dikalahkan. Begitu berita itu keluar, seluruh dunia meledak. Kuat, Istana Zentian terlalu kuat, itu jauh lebih kuat dari Istana Raja Darah sebelumnya. Sama sekali tidak berada pada level yang sama sebelumnya. Istana Raja Darah terlalu sulit untuk dihancurkan sebagai satu kekuatan, sehingga dinilai sebagai organisasi nomor 1 di dunia gelap. Sekarang Istana Zentian mengambil inisiatif dan menimbulkan gelombang di luar negeri. Apalagi kali ini, setelah pertempuran Dongdao Confederate Guard, posisinya sudah kokoh sepenuhnya. Ia dengan cepat dinilai sebagai kekuatan paling berbahaya di dunia, dengan tingkat bahaya se. Faktanya, Istana Zentian dan Istana Raja Darah bukanlah hal yang sama. Istana Raja Darah pandai membunuh, menyebabkan kehancuran, dan menimbulkan ancaman bagi orang lain. Istana Zentian hanya untuk membalas dendam, namun, menurut pendapat semua orang, tindakan balas dendam lebih menakutkan dan kejam daripada Istana Raja Darah. Untuk sementara waktu, orang-orang di seluruh dunia membicarakan tentang kuil Zentian. Terutama di Daxia, semua pembela Ye Junlin berkata, jika Ye Wargat masih ada, saya khawatir dialah satu-satunya yang bisa menghancurkan Istana Zentian, kan? Iya, Istana Zentian bahkan lebih sombong daripada Istana Raja Darah yang asli. Jika Ye Zansen ada di sini, dia pasti tidak akan tahan. Ye Zansen ada di sini, tetapi Istana Zentian tidak sombong seperti Istana Zentian. Ucapan ini baru saja ditangkap oleh Chen Wudao yang mendengarnya. Dia sangat marah, jelas sekali dia sedang duduk di posisi God of War sekarang. Orang yang dirindukan semua orang adalah Ye Junlin. Semua orang ingin Ye Junlin masih hidup dan menyingkirkan Istana Zentian. Tidak bisakah dia, Chen Wudao, melakukannya? Dia mengalahkan Ye Junlin saat itu. Saya ingin memindahkan Istana Zentian, Chen Wudao mengungkapkan pikirannya. Tapi Yan Longwei tidak mengizinkan kita. Qixia sudah setengah jalan ketika dia dihentikan oleh tatapan tajam Chen Wudao, bersambung.